Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Almed Kuning Official. Gimana kabarnya teman-teman, rekan-rekan Almed Kuning? Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Fatah Nur Arifin selaku Ketua Jurusan TIBSM di SMK Muhammadiyah. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Fatah kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat? Alhamdulillah, selalu diberi kesehatan. Harus sehat Pak ya, musim pandemi seperti ini ya. Yang paling utama adalah kesehatan. Pasti Pak. Kita Yang paling juga utama kesehatan ya. Kesehatan diri sendiri atau kesehatan istri? utama ya kesehatan diri sendiri. Yang kedua juga harus menjaga kesehatan istri. Istri Anda nomor 2 kan? Dan. Anda jangan sembarang ngomong ya. Di dalam perut istri Anda itu ada jabang bayi yang sedang Anda nanti-nanti. Jadi Anda harus, kalau laki-laki yang penyayang itu ketika istri hamil, itu istri yang didahulukan Pak. Insya Allah. Tapi Bapak tadi kebalikan ya, dia lebih egois. Anda egois Pak ya? Sebenarnya tidak egois Pak, tapi kalau kitanya sendiri sakit, bagaimana kita merawat istri kita, kan seperti itu. Tapi lebih senang diri sendiri sakit atau istri yang sakit? Yang jelas sehat semua, itu lebih baik. Ya. Oke, baiklah. Ini Bapak Fatah Nur Arifin ya, luar biasa. Gelarnya tuh MPD. Apa arti MPD Pak? Magister Pendidikan. Magister. Nah, jadi beliau ini sudah S2 ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Wah, ya iya, jelas. Jadi guru di SMK Muhammadiyah nggak boleh Boleh kaleng-kaleng. kaleng-kaleng ya. Jadi kalau masih ragu dengan kapasitas profesionalitas guru-guru SMK Muhammadiyah ya, hari ini semoga terobati ya. Tidak kaleng-kaleng ya. Di mana Pak S2-nya dulu? Saya S2-nya di Jogja, S1 juga di Jogja. Jogja, kota gudeg, kota Kota pendidikan. Gudeg. Banyak kenangan Pak? Kalau kenangan itu mungkin ya pasti ada, tapi kan kenangan yang indah-indah aja bersama teman-teman kuliah dulu Pak ya. Kota yang paling susah untuk kita Lupakan. ya. Selalu rindu dengan kota Benar Jogja. sekali. Kalau disingkut, Oh, kalau singkut udah nggak bisa dipungkiri lagi Pak, karena kita dilahirkan di sini ya. Kita harus kembali ke sini. Kita harus memajukan daerah asal kita juga. penting nggak punya gelar MPD? Sebenarnya gelar itu bukan sebuah kepentingan, Pak. Yang utama itu adalah seberapa tinggi kita mengejar ilmu kita. Gitu aja. Jadi ya karena kalau kita menganggap ilmu itu penting, kita kejar ilmu itu. Kita dapatkan ilmu itu. Dan jangan pernah ragu untuk dapat menyalurkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Mungkin seperti itu. Merasa terbebani dengan gelar MPD ya? Iya. Beban atau suntikan semangat Pak untuk menjadi lebih baik lagi? Ya, yang jelas itu kita harus jauh lebih semangat. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasnya Pak. Setinggi apapun itu, selagi kita masih mampu, kita kejar. Jadi beban atau bukan? Bukan. Ya. Kamu juga harus memantaskan diri dong, Mas sudah. Ya, kita harus menyesuaikan diri juga. Banyak keuntungan Pak dengan MPD? Kalau keuntungan yang dinikmati ya alhamdulillah. Kita cukup bersyukur aja Pak. Besar kecil yang kita peroleh itu bersyukur aja, kuncinya itu aja. Berapa tahun Pak dulu di Jogja? Di Jogja ada 6 tahun. 6 tahun, yang berarti pas ya, 4 tahun Pas. tambah 2 tahun. Sebenarnya 3,5, 1,5. Tapi karena ya masih sedikit betah, mungkin main dulu, perpisahan dengan teman-teman dulu, itu yang Main sama bikin siapa? agak lama. Teman-temannya di sana kan, ya kalau saya bergaul itu nggak memandang Pak. Jadi baik teman kuliah, teman ibaratnya di luar kuliah, teman bergaul itu banyak-banyak. Yang penting bagaimana kita bisa menempatkan diri kita, gitu aja Pak. Tapi tidak nakal ya? Alhamdulillah. Nakal itu relatif. Oke, baik. Tahun berapa Pak Fatah masuk di SMK Muhammadiyah? Bergabung dengan SMK Muhammadiyah? Masuk di SMK Muhammadiyah Singkut 2018 awal. 2018. Berarti sudah kurang lebih
3 tahun. Kurang ya? lebih 3 tahun udah 3 berjalan. tahun berjalan ya. Gimana Pak melihat perkembangan SMK Muhammadiyah ini? Apa yang Bapak rasakan? SMK Muhammadiyah perkembangannya sangat pesat. Dari saya mulai masuk sampai saat ini 2021 ini jauh sekali perubahannya. Luar biasa untuk SMK Muhammadiyah. Ini kan Anda termasuk perintis untuk jurusan TBSM. Ya. Sudah berapa alumni Pak yang Alhamdulillah kita baru mau meluluskan tahun ini. Oh, jadi ini untuk perdana kali ya? 3 tahun ini, selama 3 tahun inilah saya juga membimbing jurusan TBSM. Ini seolah alumni perdana. Alumni perdana ini. Berapa jumlah murid di Jumlah murid untuk jurusan TBSM saat ini ada 39 siswa. 39 banyak dong. Alhamdulillah. Angkatan pertama ya berarti ya? Angkatan pertama 39. Angkatan kedua? Angkatan kedua juga 38. Aduh, luar biasa. Iya. Angkatan ketiga Pak? Angkatan ketiga sekitar 35 39 juga. Aduh, luar biasa. Jadi di atas 30 alhamdulillah. Antusiasme anak-anak untuk memilih jurusan TBSM ini luar biasa. Alhamdulillah. Kira-kira apa sih Pak keunggulan daripada TBSM ini? Kenapa kok anak-anak ini cenderung memilih jurusan TBSM otomotif? Sebenarnya kalau di SMK Muhammadiyah itu seluruh jurusan itu unggul, ya. Nah, mungkin karena saya pribadi megang untuk fokus di jurusan TBSM, keunggulannya itu yang jelas di SMK itu kita dilatih untuk siap bekerja, Pak. Jadi atau mungkin selera mereka untuk otomotif. Begini, jadi perkembangan otomotif di Indonesia ini kan sangat berkembang pesat, Pak. Di mana angka pembelian sepeda motor itu selalu meningkat. Nah, setiap ada produk-produk baru itu pasti mayoritas membeli masyarakat kita, karena masyarakat kita itu masyarakat yang konsumtif gitu Pak ya. Jadi kita mengimbanginya dengan jurusan ini, TBSM ini menyediakan tenaga yang nantinya bertujuan untuk dapat melayani masyarakat di bidang servis kendaraan atau jadi servis setiap sepeda hari motor. itu kan ada aja yang rusak. Ada aja Pak, pasti itu. Ya namanya buatan manusia itu juga pasti ada rusaknya kan gitu Pak ya. Nah, masa aktif pemakaiannya lah gitu. Saya ingin tahu alasannya. Banyak orang menganggap bahwa jurusan-jurusan otomotif ini anaknya cenderung mendugal. Setuju apa enggak? Kalau saya itu kurang setuju. Jadi gini Pak, nakal atau tidak itu Kurang setuju atau tidak setuju? ya, kalau dibilang nanti nggak setuju kok terlalu frontal kan gitu ya. Jadi kurang setuju. Kurang setuju. Nah, soalnya apa? Selama saya megang siswa TBSM itu ya permasalahan itu pasti ada, sedikit banyak itu pasti ada. Karena kenakalan-kenakalan itu kan kita juga nggak bisa 100% ngontrol gitu. Peran aktif yang paling utama itu kan dari orang tua. Nah, jadi karakter anak itu udah dibentuk di dalam keluarga. Jadi Anda lebih suka disebut dengan nakal atau menyimpang? Kalau disebut nakal atau menyimpang, saya pilih siswanya yang aktif aja. Nah, gitu. Jadi karena terlalu aktif Iya, gitu itu ya. bukan pembelaan karena anak TBSM, ya itu anak-anak saya kan seperti itu Pak Lukman. Jadi anak-anak itu nggak ada nakal gitu kan. Nakal itu juga ada kriterianya, nakal di bidang apa kan seperti itu. Tapi kan sesuai dengan kompetensi ya mereka ya. Sesuai. Meskipun agak terlalu aktif mereka ya. Aktifnya ini kemudian harus dibarengi dengan sisi-sisi apa namanya kejuruan-kejuruan yang mumpuni di bidang mereka masing-masing Iya, ya. itu pasti itu. Kalau untuk prakteknya Pak, gimana Pak anak-anak jurusan TBSM ini? Apa aja yang sudah disiapkan dari SMK Muhammadiyah untuk anak-anak prakteknya? Karena kan SMK banyak prakteknya ya. Ya, antusiasme untuk praktek dari siswa TBSM itu sangat tinggi Pak. Jadi siswa itu sebenarnya lebih gampang menerima materi ilmu itu dengan cara praktek atau terjun langsung gitu Pak. Jadi kalau kita hanya mengandalkan teori-teori saja,
itu daya tangkap anak tuh malah cenderung lebih kurang. Gitu. Jadi jika kita barengi antara praktek dan teori, itu kita dampingkan. Nah, itu insya Allah anak lebih mudah untuk menangkap pelajaran. Jadi di sekolah di SMK Muhammadiyah ini sudah ada workshop kita. Sudah punya bengkel ya? Punya bengkel kita ya. Nah, bengkel kita ini alhamdulillah udah bisa menerima servis. Oh gitu. Ya minimal untuk guru, karyawan dan siswa sendiri. Oh jadi para karyawan, guru itu servisnya bisa ke bengkel SMK Muhammadiyah. Bentuk servisnya apa aja, Pak? Kalau servis untuk servis ringan bisa. Kemudian untuk servis berat, kalau untuk servis berat siswa masih kita dampingi, Pak. Nah, jadi kalau servis ringan itu siswa benar-benar kita lepas, cuman kita kontrol aja. Seperti contohnya? Misalnya kayak ganti oli, ganti spare part, ibaratnya rantai, ban, kampas, servis karburator, seperti itu masih bisa ditangani siswa-siswa. Jadi ini merupakan bentuk realnya ya? Ya. Real, kemudian menyasar para karyawan, guru, bahkan siswa sendiri ya. Jadi gini, kita buka workshop ini kita jadwalkan untuk siswa, Pak. Siswa yang bisa standby. Yang mengelola siswa. Ya, yang mengelola siswa di situ, Pak. Jadi seolah-olah mereka sudah terjun di dunia kerja. Kalau untuk pembiayaan spare part-nya, olinya itu siapa yang nyetok? Kita bekerja sama juga dengan beberapa produsen di luar, Pak. Kemudian kita juga disupport dari sekolah. Nah, jadi sistemnya seperti apa tuh? Bagi hasil dengan sistemnya sekolah? bagi hasil. Kita bagi hasil, jurusan dapat, sekolah juga dapat. Yaitu salah satu jurusan yang mau membantu untuk income sekolah. Oke, jadi untuk para guru, para karyawan yang di SMK Muhammadiyah, jangan mengganti oli spare part yang lainnya di bengkel-bengkel luar. Ya, kita utamakan di sekolah kita aja dulu. Dari kita untuk kita. Untuk kita, kembalinya untuk kita semua. Jadi di bengkel kita sudah menyediakan, Pak ya. Alhamdulillah. Untuk mekaniknya? Kalau untuk teknisi utama saya sendiri, kemudian nanti ada dibantu dengan Bapak Endang Sutisna, kemudian siswa-siswa juga turut andil. Jadi kita jadwal, Pak. Sistemnya kita jadwal untuk pembagian siapa sih yang standby di bengkel. Nah, seperti itu. Karena guru tidak bisa standby terus, Pak. Karena kita punya kewajiban untuk mengajar. Nah, ini kan sudah mulai masuk magang nih, Pak ya. Yeah. Anak-anak kelas 2 ini sudah magang. Gimana perkembangan anak-anak siswa kita yang di magang? Apakah ada komplain atau malah positif? Ya, alhamdulillah itu kalau masalah komplain itu pasti ada. Tapi alhamdulillah sudah jauh lebih sedikit dibanding yang sudah-sudah gitu, Pak. Jadi ini kan di tahun kedua nih, Pak ya. Nah, ini tahun kedua, Pak. Yang tahun kemarin mungkin adalah sedikit permasalahan karena kita juga jurusan baru gitu kan. Mungkin anak-anaknya juga aktif. Nah, jadi sebaran anak-anak yang magang ini mana aja, Pak, di bengkel-bengkel? Untuk siswa yang magang saat ini ada di Yamaha, kemudian ada di bengkel-bengkel di wilayah. Kita fokuskan untuk di wilayah Singkut aja, Pak. Agar apa? Kontrolnya lebih mudah. Gitu. Kalau kita langsung lempar ke lokasi-lokasi yang jauh, takutnya nggak kekontrol nanti malahan. Seperti itu. Jadi kita fokuskan untuk ya di lokal dulu lah gitu. Cukup, Pak ya, bengkel-bengkel untuk menerima? Insya Allah cukup. Karena banyak. Jadi antusias dari bengkel-bengkel itu juga luar biasa, Pak. Mereka mau memberi kesempatan dan mau berbagi ilmu juga gitu. Itu yang salut lah untuk bengkel-bengkel di kawasan Singkut ini. Luar biasa, Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih, ini udah kelas 3 nih, bentar lagi mau lulus. Kira pesan Pak Fatah selaku ketua jurusan TBSM untuk alumni pertama, kira-kira apa, Pak? Untuk kalau nanti mereka mendengarkan podcast kita hari ini ya. Untuk ananda sekalian kelas 12 TBSM, jangan lupa terus belajar, jangan lupa terus berdoa, karena kunci kesuksesan pada dirimu sendiri. Banggakan orang tuamu, jangan pernah mengecewakan orang tuamu, karena orang tuamu adalah yang utama ya. Sedih, Pak? Ya sedih sih, Pak, sebenarnya, Pak ya. Ini angkatan pertama, kebetulan saya wali kelasnya, merangkap kajurnya gitu, Pak. Jadi
ya 3 tahun bersama itu akan ada kenangan indah nantinya gitu. Sedih atau seneng nih Pak? Ya seneng ya sedih gitu. Ya sedihnya kita mungkin untuk bertatap muka lebih kurang, tapi bahagianya mereka bisa melangkah lebih jauh ke depan Pak. Ya semoga aja mereka diberi kesuksesan untuk kedepannya lagi. Amin. Ya. Oke Pak Fatah, anak lagi ini Ramadan, anak-anak ini yang magang masih tetap magang atau gimana? Kalau untuk saat ini menghadapi bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah siswa tidak kita tarik Pak. Jadi kita standby-kan di bengkel. Karena apa? Karena warga masyarakat itu banyak yang nantinya sebelum Lebaran itu menservis kendaraannya. Jadi biar bisa membantu mekanik-mekanik yang di bengkel-bengkel magang tersebut gitu. Makanya kita penarikan itu insya Allah akhir bulan Ramadan gitu. Menjelang Lebaran baru kita tarik. Oke, ini sebelum closing Mbak Fatah ya. Iya. Ini kan juga PBDB nih. Jurusan TBSM sudah berapa peminatnya Pak? Alhamdulillah saat ini udah 25-an Pak. 25 Iya. 25 siswa ya. 25 siswa dan insya Allah untuk penerimaan tahun ini kita batasi untuk jurusan TBS. Jadi satu rombel berapa siswa? Maksimal itu insya Allah 35 siswa. Sudah dapat 25. 25, hanya kurang 10 siswa lagi. Tersisa 10 siswa lagi untuk bisa masuk di jurusan TBSM. Nah, ini perhatian juga ini untuk adik-adik kelas 3 SMP ya, MTS ya, yang belum mendaftarkan diri di SMK Muhammadiyah mau mengambil jurusan TBSM, buruan segera kuy daftar ya ke SMK Muhammadiyah jurusan TBSM. Jangan sampai nanti udah ditutup baru daftar ya. Peminatnya luar biasa, ada 25. Kalau membludak Pak, masih tetap diterima atau enggak? Ya mungkin untuk saat ini kita batasi lah seperti itu. Ya. Karena apa? Karena siswa 35 itu kedepannya ingin kita maksimalkan. Jadi benar-benar siswa yang seluruhnya siap untuk bekerja. Insya Allah Pak, program kita seperti itu. Ini banyak juga program-program kerja untuk kedepannya Pak. Nah, rencananya kita juga akan buka servis gratis juga untuk umum. Nah, tapi ini sedang planning ya, dipersiapkan lah pelan-pelan kan. Kita mempersiapkan siswanya dulu. Apabila udah siap, baru kita tentukan jadwalnya. Oke, terima kasih Pak Fatah. Sebelum closing, silahkan nih saya kasih waktu untuk Pak Fatah untuk merayu 10 calon siswa untuk mengisi kursi kosong di SMK Muhammadiyah jurusan TBSM. Silahkan Pak. Untuk ananda kelas 3 SMP ya, baik dimanapun berada, mari bergabung di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor ya. Nah, di situ kita bisa menyalurkan minat dan bakat kita. Mau kita main modifikasi, oke. Kemudian yang hobi balap, oke, kita salurkan semuanya. Jadi intinya kita larikan ke positif-positif gitu Pak. Yang hobi otak-atik motor itu kita siapkan untuk modifikasi, bisa konsultasi aja dengan kepala jurusan, dengan wali kelas, dengan gurunya. Kita bantu konsepnya mau seperti apa, kita susun bareng. Nah, insya Allah juga kita akan buat produk-produk karya dari siswa-siswa atau anak-anak jurusan TBSM. Oke, baiklah Pak Fatah. Terima kasih Pak Fatah obrolan kita kesempatan hari ini. Karena ada juga yang juara balap ya. Iya, alhamdulillah. Jadi yang mau balapan ngambil TBSM itu menjalur ya. Jalur gitu. Pernah ada yang dapat piala Pak untuk balapan? Untuk mewakili SMK Muhammadiyah itu pernah. Ada road race, ada gas track. Oke, terima kasih. Ya, ini juga sumbangsi dari Pak Fatah. Pakai motor Pak Fatah juga. KLX ya. Untuk sementara pribadi, mungkin untuk kedepannya sekolah yang mengadakan ini. Harapannya seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa merancang untuk mesin-mesin yang bisa dipakai untuk gas track ya. Amin. Oke, sukses terus Pak Fatah. Terima kasih kedatangannya di podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan informasi dan bincang-bincang kita kali ini ada manfaatnya dan bisa diambil hikmahnya. Dan informasi untuk adik-adik yang belum daftar di SMK Muhammadiyah, buruan daftar. Karena untuk jurusan TBSM sendiri
sudah terpenuhi 25, tersisa 10 kursi lagi. Oke, see you next tomorrow. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.